Namaku Rangga, TKI biasa, yang nasibnya tak luar biasa. Setelah kabur dari majikan karena perlakuan tidak manusiawi, aku nekat bertahan hidup di kota asing ini, sendiri dan tanpa arah. Sampai akhirnya aku bersembunyi di gudang sebuah restoran, kosong. Tapi nasib berubah drastis ketika seorang janda bule pemilik restoran itu menemukanku, bukan untuk mengusir, tapi malah menawarkanku pekerjaan. Dan kemudian sesuatu yang jauh lebih mengejutkan, lamaran pernikahan. Namaku Rangga. Aku bukan siapa-siapa. Hanya seorang TKI biasa yang pernah punya mimpi luar biasa. Tapi hidup memang kadang suka bercanda terlalu kejam. Hari itu aku kabur. Tanpa arah, tanpa uang, tanpa rencana. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus pergi dari rumah majikanku secepat mungkin sebelum tubuh ini benar-benar hancur. Aku tak sanggup lagi menerima teriakan, caci maki, kerja paksa 16 jam sehari tanpa bayaran. Bahkan makan pun kadang cuma sisa roti basi yang dilempar dari meja dapur. Majikanku bukan manusia. Dia robot dengan otak amarah dan tangan besi. Aku pikir bekerja di luar negeri itu bisa mengubah nasib. Ternyata malah nyaris menghancurkan hidupku. Udara malam di kota kecil Prancis ini menggigit, menusuk sampai ke tulang. Aku berjalan menyusuri gang-gang sempit, melewati toko-toko yang sudah tutup, dan jendela-jendela yang lampunya temaram. Sesekali aku melihat pantulan wajahku di kaca toko, kusut, lelah, seperti orang yang baru saja keluar dari neraka. Aku tak tahu mau kemana. Semua temanku sesama TKI sudah menyebar. Sebagian pindah kota, sebagian malah kembali ke Indonesia setelah tak tahan. Aku terlalu malu untuk pulang. Di tengah dinginnya malam dan suara angin yang menderu seperti menertawakanku, aku menemukan sebuah bangunan yang tampaknya sudah lama tak dihuni. Tulisannya masih jelas, Maison du Coeur. Entah apa artinya. Yang jelas ada gambar sendok garpu di logonya. Restoran mungkin? Aku coba pegang gagang pintunya. Terkunci. Tapi di sampingnya ada pintu kecil lain, seperti pintu gudang. Dan terbuka. Aku ragu sejenak. Tapi rasa lelah menang. Aku masuk. Aroma debu, kayu tua, dan sesuatu yang sudah lama tertinggal menyambutku. Ruangan itu gelap tapi cukup luas. Aku menemukan tumpukan karung bekas dan plastik yang bisa kugunakan sebagai alas tidur. Tak ada suara, tak ada manusia. Hanya detak jantungku yang keras karena takut ketahuan. Aku mengunci pintu pelan-pelan dari dalam, lalu duduk. Lelah. Napasku masih memburu karena sempat berlari sebelumnya. Takut ada yang mengejar. Di pojok ruangan, aku menyender ke dinding dan menarik lututku. Perutku keroncongan. Tapi apa yang bisa kumakan? Aku hanya punya 1 botol air setengah isi yang sempat kuselamatkan dari tas kecilku. Aku minum seteguk, lalu merebahkan diri. Di balik tubuhku yang menggigil, ada kepala yang terlalu penuh pikiran. Bagaimana besok? Bagaimana kalau polisi datang? Bagaimana kalau aku dideportasi? Tapi semua kekhawatiran itu perlahan memudar. Rasa kantuk mengalahkan semuanya. Aku menutup mata, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku bisa tertidur tanpa jeritan majikan di telingaku. Aku tak tahu jam berapa saat itu. Tapi suara, langkah kaki membangunkanku. Who's there? Deg. Suara perempuan. Lembut, tapi kaget. Jantungku langsung lompat. Aku membuka mata dengan cepat. Terang. Matahari pagi menembus celah jendela tinggi di sudut ruangan. Aku bangkit setengah duduk. Panik, bingung harus berkata apa. Seorang wanita bule berdiri tak jauh dariku. Sekitar akhir 30-an, kulitnya pucat tapi cantik, rambutnya coklat bergelombang, dan matanya biru seperti langit musim semi. Dia memakai mantel tebal dan syal. Di tangannya ada tas belanja kecil. Dia menatapku dengan campuran bingung, takut, dan kasihan. Maaf, saya nggak niat nyuri, kataku dalam bahasa Inggris terbata. Saya cuma butuh tempat buat tidur. Dia terdiam, masih menatapku. Aku bersiap. Kalau dia teriak, aku akan kabur. Mungkin lewat jendela belakang. Mungkin harus lari lagi.
Tapi kemudian dia berkata pelan, "Kamu orang Indonesia?" Aku kaget. "Iya." "Kok tahu?" Dia menghela napas. "Suamiku dulu sering ke Indonesia. Aku sedikit bisa bahasa Indonesia." Aku masih diam, tak tahu harus senang atau takut. Dia memandang sekeliling ruangan, lalu mendekat sedikit. "Kamu lapar?" Aku hanya bisa mengangguk. Beberapa menit kemudian dia kembali dengan roti dan sebotol susu. Ia duduk tak jauh dariku, meletakkannya di lantai. "Ini dulu. Makan." Aku menelan ludah. Aku ingin tahu siapa dia, kenapa tak langsung mengusirku. Tapi aku terlalu lapar untuk bertanya. Aku langsung menyantap roti itu perlahan, sambil sesekali menatapnya. Ia diam, hanya memperhatikan. Setelah aku selesai, dia berdiri. "Namaku Amelie. Ini restoranku. Sudah lama tak dibuka." Aku kaget. "Jadi ini benar restoran?" Dia lanjut berkata, "Kamu bisa tinggal di sini dulu, tapi jangan rusak apa-apa ya." Aku membeku. "Serius?" Dia tersenyum tipis. "Kamu terlihat seperti orang yang butuh istirahat, dan dari situlah semua hal aneh dan tak masuk akal itu dimulai." Aku pikir dia hanya bercanda. Siapa sih yang rela membiarkan gelandangan asing tidur di dalam properti miliknya? Apalagi restoran, tempat bisnis yang biasanya penuh aturan, lisensi, dan ketat soal keamanan. Tapi ternyata, Amelie bukan orang biasa. Dia benar-benar membiarkanku tinggal. Hari itu dia memberiku selimut bekas dari laci dapur, segelas teh panas, dan izin diam-diam untuk menetap sementara di gudang belakang restoran. Katanya, "Kamu bisa bantu bersih-bersih sedikit kalau mau balas budi." Tentu saja aku mau. Malam itu aku tidur lebih tenang. Walau lantai gudang masih dingin dan tubuhku belum pulih, setidaknya ada atap, ada makanan, dan ada wajah manusia yang tak memandangku seperti sampah. Rasanya seperti diberi napas kedua setelah hampir tenggelam. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal. Perasaan bersalah membuatku terdorong membersihkan sebagian ruang dapur yang kotor dan berdebu. Aku pel lantai, lap meja stainless yang dipenuhi, kerak, dan kumpulkan sampah-sampah yang berserakan di sudut ruangan. Tanganku mulai terbiasa lagi memegang alat pel, bukan kantong sampah majikan yang dulu sering dilempar ke mukaku. Sekitar jam 8, pintu depan restoran dibuka. Suara langkah Amelie terdengar dari arah pintu utama, lalu berhenti di ambang dapur. Dia berdiri diam beberapa detik, menatap sekeliling yang lebih rapi dari kemarin. "Kamu kerja pagi-pagi begini?" tanyanya sambil mengangkat alis. Aku mengangguk sambil tersenyum kikuk. "Saya cuma nggak enak aja kalau numpang tidur tapi nggak bantu apa-apa." Dia tersenyum tipis. Wajahnya selalu terlihat kalem, tapi di balik matanya ada bayangan kelam yang belum kukenal. Ia lalu membuka kulkas besar yang masih menyala tapi kosong. "Dulu, restoran ini rame banget, apalagi malam Sabtu. Orang-orang antre di luar pintu," katanya pelan sambil memegang gagang kulkas. "Tapi setelah kejadian itu, aku nggak pernah punya tenaga buat buka lagi." "Kejadian apa?" tanyaku pelan. Walau sebenarnya aku merasa terlalu cepat bertanya. Dia menatapku, lalu duduk di bangku dapur. "Suamiku meninggal 6 bulan lalu. Kecelakaan mobil. Kami baru menikah 2 tahun. Restoran ini dulu milik dia. Aku bantu kelola bagian desain interior dan keuangan, tapi jiwanya ya di dapur. Dia yang pegang menu, dia yang bawa energi ke ruangan ini." Aku tak tahu harus menjawab apa. Jadi aku hanya menunduk dan mendengarkan. Kadang, keheningan adalah empati terbaik. Dia bangkit, membuka laci kecil di sudut dapur, lalu mengeluarkan selembar kertas kusam. Sebuah menu lama dengan tulisan tangan. "Lihat ini, sup tomat spesialnya selalu habis duluan. Kalau kamu bantu aku bersihin sisa dapur dan alat-alat, mungkin aku bisa bikin lagi. Aku rindu aroma itu." Aku menerima kertas itu, menatap daftar menu dengan rasa hormat. Aku bukan koki, tapi aku tahu bagaimana rasanya kehilangan tempat berpijak. Dan kadang, rasa makanan bisa menyambungkan kembali kenangan dengan kenyataan. Hari-hari,
Berikutnya berjalan seperti adegan lambat dalam film hitam putih. Penuh debu, peluh, dan obrolan singkat yang lambat-lambat berubah jadi nyaman. Aku bantu menyusun ulang meja, mengepel lorong pelayanan, bahkan mencuci puluhan gelas yang sudah lama tak dipakai. Di sela pekerjaan, kami mulai saling cerita. Dia pernah kuliah seni di Paris. Aku pernah jualan bakso keliling di kampung. Dia suka musik jazz, aku suka dangdut koplo. Tapi entah kenapa, perbedaan itu tak jadi penghalang. Mungkin karena kami sama-sama sendirian. Kadang kami duduk di luar restoran sore hari, sambil minum teh dan mengamati jalan. Kota ini tenang, tak seramai Paris dan tak sekeras Jakarta. Tapi di tengah ketenangan itu, ada kekosongan yang terasa. Seperti restoran ini, masih berdiri tapi tak hidup. Suatu malam saat kami membereskan gudang, Amelie mengambil sebuah toples dari rak atas. Isinya adalah kunci. Aku ingin hidupkan tempat ini lagi, katanya. Tapi aku nggak mau sendiri. Aku menatapnya. Maksudnya, dia diam sebentar, lalu menatapku dengan mata lembutnya. Kamu mau bantu aku buka restoran ini lagi? Bukan cuman bersihin, tapi hidupin. Kita mulai dari awal, pelan-pelan. Aku butuh seseorang yang bisa aku percaya. Aku tercekat. Aku ini cuma TKI luntang-lantung. Aku nggak punya pengalaman masak, apalagi bisnis. Dia tertawa kecil. Kamu pekerja keras, jujur, dan kamu peduli. Itu sudah cukup. Malam itu, saat aku tidur lagi di gudang, yang kini lebih rapi, lebih hangat, dan entah kenapa, lebih nyaman. Aku mulai membayangkan sesuatu yang tak pernah sempat kupikirkan selama ini, masa depan. Mungkin aku bisa mulai lagi di sini. Mungkin aku tidak selamanya harus jadi bayangan yang sembunyi di lorong dan berlari dari hukum. Mungkin hidup memberiku satu kesempatan kecil, dalam bentuk wanita asing dengan mata yang penuh luka, tapi masih mau tersenyum padaku. Dan aku tahu satu hal pasti, restoran kosong ini tak lagi terasa sepi. Aku mulai menyebut tempat ini rumah. Meski secara teknis aku hanya menumpang di gudang belakang restoran, tapi entah kenapa, setiap pagi yang kutemui di sini terasa lebih manusiawi. Amelie bukan hanya memberi tempat tidur dan makanan. Dia memberi rasa percaya. Hal yang sudah lama hilang dari hidupku sejak aku mendarat di negeri ini. Dan hari itu, dia mengajakku berdiri di tengah dapur restoran, menatap satu persatu peralatan dapur berdebu, lemari gantung yang berderit, dan kompor tua yang seakan sedang ngambek karena lama tak dipakai. Kalau kamu di kampung, masak apa yang paling kamu jago? Tanya Amelie tiba-tiba. Aku berpikir sebentar. Mie goreng, versi kampung, bukan yang restoran. Dia tersenyum. Mulai dari situ, ya? Aku terkekeh. Ini restoran Prancis, bukan warung tenda. Tapi kamu yang hidupin tempat ini lagi. Jadi kamu juga harus punya jejak di sini. Sejak hari itu, proyek hidup kecil kami dimulai. Kami bekerja dari pagi sampai menjelang malam. Aku bersihkan kompor dan oven satu persatu dengan sabun cuci, piring yang keras aromanya. Amelie mengecek stok bahan yang masih layak pakai. Beberapa harus dibuang, keju yang sudah basi, saus yang kedaluarsa. Tapi masih ada sisa-sisa harapan dalam bentuk tepung, minyak zaitun, dan bumbu-bumbu kering yang tersimpan rapi. Dia membuat daftar belanja. Aku menemaninya ke pasar kecil di ujung kota. Di sana, ia mengenalkanku ke beberapa pedagang lokal, tukang sayur, tukang daging, bahkan pemilik toko keju. Lucunya, mereka ramah padaku. Mungkin karena mereka menghormati Amelie, atau mungkin karena penampilanku yang compang-camping dianggap eksotik. Entahlah, yang jelas, aku mulai merasa diterima. Sore harinya, kami kembali dan mencoba eksperimen pertama. Sup tomat legendaris, suaminya. Resepnya masih tertempel di kulkas, tulisan tangan yang sedikit pudar. Amelie menyiapkan bahan, aku bantu potong sayur. Jangan terlalu halus potongannya, katanya sambil tertawa kecil, melihatku berjuang dengan pisau. Maaf, saya terbiasa potong cabai, bukan tomat. Tanganmu kaku, tapi niatmu lembut. Aku hanya bisa nyengir, sedikit malu, sedikit
hangat. Kami mulai mencicipi hasil masakan bersama. Sup tomat itu rasanya sederhana tapi dalam, seperti cerita cinta lama yang belum selesai. Suamiku selalu bilang, makanan yang baik itu seperti musik, harus ada jeda, kejutan, dan harmoni, ujar Amelie sambil menatap panci. Kalau aku, makanan yang baik itu, yang bisa buat kenyang, jawabku polos. Dia tertawa. Tawa yang akhirnya terasa lepas, bukan sekadar basa-basi. Beberapa hari berikutnya, kami mulai membuka satu persatu kotak peralatan makan, mencuci piring dan gelas yang tertimbun debu. Aku bahkan diajari cara menyusun meja ala restoran bintang 3. Serbet dilipat seperti kipas, sendok dan garpu sejajar presisi, gelas anggur di kanan atas piring. Siapa tahu nanti kamu jadi pelayan di sini, katanya. Aku pura-pura tegap. Baik, madam. Saya siap menerima pesanan Anda. Kamu salah. Harusnya bilang, "Que puis-je vous servir, mademoiselle?" Katanya dengan logat Prancis yang seksi. Aku hanya bisa ketawa. Otakku masih belum bisa diajak kompromi soal bahasa asing. Tapi, di tengah semua tawa itu, aku tahu betul, Amelie sedang menyembuhkan dirinya. Seperti aku yang berusaha berdiri lagi, dia pun sedang mencari bentuk baru dari hidup yang pernah patah. Suatu malam, saat semua sudah rapi dan dapur bersih mengilap, kami duduk berdua di tangga belakang restoran. Dia membawa 2 gelas teh herbal, hangat kalau restoran ini buka lagi, dan sukses. "Kamu mau tetap tinggal?" Tanyanya pelan. Pertanyaan itu menggantung di udara. Dingin malam seolah berhenti. Aku menatap langit, tak ada bintang, tapi suara jantungku cukup jadi pertanda. "Mau," jawabku akhirnya. Tapi, aku ini siapa sih? Gelandangan, buronan, bisa dibilang ilegal. Dia menatapku. "Tapi kamu juga penyelamat tempat ini, dan penyelamatku." Aku terdiam. Kata-katanya berat, tapi hangat. Sejak itu, aku sadar, antara kami berdua, bukan hanya dapur yang mulai hidup lagi, tapi juga hati kami, yang pelan-pelan mulai mempercayai satu sama lain. Dan dari sebuah dapur penuh debu, harapan kecil itu mulai mengepul, seperti aroma sup tomat yang hangat dalam malam-malam yang semakin tak sepi. Hari demi hari, restorannya makin hidup, tapi yang jauh lebih hidup adalah suasana hati kami berdua. Entah sejak kapan, aku merasa deg-degan setiap kali Amelie lewat di dekatku. Setiap ia menyentuh pergelangan tanganku untuk menyodorkan bumbu, atau saat kami bersitatap di tengah uap dapur, ada sesuatu di dadaku yang melonjak, tapi ku tahan. Bukan. Ini bukan cinta murahan seperti dalam sinetron. Ini lebih seperti rasa takut. Takut merasa nyaman. Karena hidupku terlalu sering jadi bahan lelucon nasib. Baru sedikit bahagia, biasanya langsung dibanting. Tapi hari itu, aku tahu semua berubah. Hari itu, saat kami sedang menata meja-meja, restoran untuk uji coba buka kecil-kecilan. "Rangga, kamu bisa tolong pasang lampu-lampu gantung ini?" Katanya sambil menyerahkan tali lampu hias. Aku naik ke bangku kayu, lalu mulai menggantung lampu-lampu kecil di sepanjang langit-langit. Restoran. Lampunya kuning keemasan, menciptakan suasana hangat yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Amelie berdiri di bawahku, menatapku sambil menyipitkan mata. "Kamu tinggi juga ya ternyata." Aku senyum tipis. Di kampung aku dianggap jangkung, tapi di sini tetap aja kalah sama bule. Dia tertawa. "Kamu beda. Nggak harus tinggi buat kelihatan besar." Aku hampir jatuh saking gugupnya dengar kalimat itu. Tanganku gemetar saat pasang lampu terakhir, dan saat turun dari bangku, dia spontan memegang lenganku agar aku nggak oleng. Tangan kami bersentuhan, dan kami diam. Lama, matanya menatapku, dan entah kenapa, tak ada yang bicara. Tapi dalam hening, itu seperti ada aliran listrik pelan yang menghubungkan kami. Tangannya hangat. Tapi bukan itu yang paling mengejutkan, melainkan kenyataan bahwa aku tidak ingin melepaskannya. Beberapa detik kemudian, dia buru-buru melepaskan tangan dan memalingkan wajah aku. "Aku harus ke dapur,"
katanya terbata, lalu pergi meninggalkanku yang masih berdiri bengong. Aku tahu betul perasaan itu. Saat hati bicara tapi logika belum siap mengaku. Malam itu, kami makan malam berdua di dapur. Menunya sederhana, omelet dan sup sayur. Tapi tak ada yang sederhana dari suasananya. Kami lebih banyak diam. Sesekali saling pandang, lalu buru-buru menunduk. Akhirnya, aku memberanikan diri. Amelie, aku mau tanya sesuatu. Dia menoleh. Kenapa kamu percaya sama aku? Dari awal, dia menarik napas dalam, lalu menjawab pelan. Karena kamu datang di saat aku butuh seseorang untuk tetap kuat. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata. Dan kamu tidak kabur waktu aku bicara tentang kehilangan. Hatiku mencelos. Mungkin karena aku juga sedang bersembunyi dari kehilangan, jawabku. Bedanya, aku kehilangan arah. Kami saling menatap. Kali ini lebih lama. Tak ada yang canggung. Tak ada yang memalingkan wajah lebih dulu. Malam itu, sebelum tidur, Amelie memberiku satu selimut lagi dan sebuah bantal baru. Ia letakkan di gudang dengan pelan, lalu berdiri menatapku sebentar. Kamu tahu, Rangga, katanya sebelum pergi. Terkadang, cinta nggak datang seperti yang kita bayangkan. Tapi dia datang justru ketika kita patah dan butuh seseorang buat bantu bangkit. Aku tak menjawab. Aku hanya menatapnya pergi. Dan untuk pertama kalinya sejak aku kabur dari rumah majikan dulu, aku menangis. Tapi bukan karena sedih. Tapi karena seseorang di dunia ini ternyata masih bisa melihatku bukan sebagai gelandangan, tapi sebagai manusia. Esoknya, pagi-pagi sekali, aku masuk ke dapur sebelum dia datang. Aku mulai menyiapkan bahan untuk membuat mie goreng kampung ala Indonesia. Aku tahu ini restoran Prancis, tapi aku ingin masak sesuatu yang dari hatiku untuk dia. Saat dia masuk, dapur sudah harum oleh bawang putih, kecap manis, dan aroma nostalgia yang aku bawa dari tanah kelahiranku. Dia terkejut. Apa ini? Mie goreng ala Rangga, jawabku. Versi kampung. Tapi semoga cukup layak untuk lidah bule. Dia mencicipi, lalu tertawa. Ini enak banget, tapi pedas. Aku nyengir, biar kamu nggak dingin terus. Dan entah kenapa, hari itu restorannya terasa benar-benar hidup kembali. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, ini bukan cuma tentang makanan. Ini tentang rasa yang mulai tumbuh. Tentang dua jiwa yang pelan-pelan saling menemukan di antara debu dan kenangan. Tapi aku juga tahu, saat seperti ini biasanya tak bertahan lama. Dan benar saja, langit mulai cerah, tapi awan gelap mulai terlihat di kejauhan. Aku belum tahu dari mana datangnya, tapi aku bisa rasakan badai akan datang. Aku pikir aku hanya sedang menjalani hari-hari yang aneh, tapi menyenangkan. Dari tidur di stasiun jadi bersihkan restoran, dari pelarian jadi koki dadakan, dari orang asing jadi seseorang yang ditunggu kehadirannya setiap pagi. Tapi ternyata, semua ini bukan hanya aneh. Ini nyata. Dan ternyata hidupku sedang menuju ke arah yang lebih gila dari sekadar pelarian. Semua dimulai dari makan malam itu. Restoran sudah terlihat makin siap untuk dibuka kembali. Meja-meja sudah tertata. Dapur bersih. Menu mulai lengkap. Bahkan kami sudah uji coba 2 kali dengan beberapa teman Amelie yang datang makan dan memberi pujian. Mereka bahkan menyangka aku pegawai tetap restoran ini. Aku tertawa saja, menutupi fakta bahwa secara hukum aku bahkan bisa dideportasi kapan saja. Malam itu, Amelie mengajakku makan di balkon belakang restoran. Tempat itu biasanya sepi, menghadap taman kecil kota. Udara masih dingin, tapi dia menyelimuti bahu kami berdua dengan selimut besar. Kami makan sup panas dan roti bawang buatan kami sendiri. Kamu tahu, katanya sambil menyeruput sup. Restoran ini rasanya beda sekarang, lebih hangat. Karena lampunya? Jawabku bercanda. Karena kamu. Deg aku menoleh. Matanya tak bercanda. Dia menatapku dengan cara yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan lagi seperti bos ke karyawan.
Bukan teman ke teman. Aku merasa napasku sesak. Padahal, udara malam terasa segar. Tanganku gemetar tanpa alasan. Rangga, lanjutnya. Aku tahu ini aneh. Aku tahu kamu mungkin bakal kaget. Tapi aku sudah memikirkannya. Lama. Aku tak menyahut. Suara di kepalaku sudah ramai sendiri. Kamu mau tinggal di sini selamanya? Pertanyaannya menggantung di udara. Aku menatapnya. Maksudmu, kerja di restoran ini? Dia menggeleng. Lebih dari itu. Dia merogoh kantong jaketnya, mengeluarkan sebuah cincin. Bukan cincin mahal, tapi jelas bukan sembarang logam. Aku ingin kamu jadi suamiku. Dunia seperti berhenti. Bahkan angin pun terasa diam. Yang terdengar hanya detak jantungku dan suara di kepalaku yang teriak panik. Apaan nih? Aku tak bisa langsung bicara. Mulutku terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Amelie menunduk. Maaf, aku terlalu cepat. Kamu pasti merasa aneh, tapi aku serius. Aku sudah sendiri terlalu lama. Aku kehilangan banyak hal. Tapi sejak kamu datang, aku merasa utuh lagi. Bukan cuma soal bantu restoranku hidup, tapi kamu buat aku hidup. Aku masih diam. Dia lanjut, suaranya sedikit gemetar. Kamu nggak perlu jawab sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu, kalau kamu ingin tinggal di sini, tak harus lagi bersembunyi di gudang. Aku ingin kamu duduk di sampingku, bukan sebagai tamu, tapi pasangan. Hatiku campur aduk. Bahagia, kaget, bingung, semua tumpah jadi satu. Tapi di sela perasaan itu, ada bisikan kecil yang menyeruak dari masa lalu. Kamu cuma buruh, kamu gelandangan, kamu ilegal, kamu bukan siapa-siapa. Aku berdiri pelan, menghindari tatapan matanya. Amelie, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku ini siapa? Cuma TKI kabur yang bisa diciduk kapan saja. Kamu jelas pantas dapat yang lebih dari aku. Dia berdiri juga. Tapi yang aku mau, kamu, bukan statusmu, bukan paspor atau pekerjaanmu. Aku menarik napas panjang. Aku butuh waktu. Dia mengangguk. Aku mengerti. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku kembali ke gudang tapi rasanya ruang itu jadi asing. Cincin itu terus terbayang di kepalaku. Kata-kata Amelie terngiang. Dan rasa takut yang selama ini kupendam kini berubah bentuk. Aku bukan hanya takut ditangkap, tapi juga takut mengecewakannya. Pagi harinya, aku bangun dengan lingkar mata hitam. Saat aku keluar ke dapur, Amelie sedang membuat teh. Kami saling menyapa biasa, pura-pura tak terjadi apa-apa. Tapi di antara setiap kalimat, ada jeda canggung. Senyum kami dipaksakan. Tatapan mata kami menghindar, dan tepat saat aku hendak bicara, bel pintu restoran berbunyi. Amelie mengintip dari tirai dan wajahnya berubah bingung. Aku ikut mengintip. 2 orang berpakaian formal berdiri di luar. Salah satunya bawa map besar. Polisi imigrasi, bisikku. Nafasku langsung berat. Amelia menoleh cepat. Mereka nyari kamu? Aku mengangguk. Mungkin majikan lamaku melapor. Aku kan kabur. Dia menatapku dalam. Cepat, masuk ke belakang. Jangan keluar. Aku ingin melawan. Ingin bilang, udah cukup sembunyi. Tapi ketakutan menamparku lebih dulu. Aku masuk ke gudang, sambil mendengar suara langkah mereka di depan. Suara tanya jawab dalam bahasa Prancis. Lalu, suara Amelie meninggi. Apa maksud Anda menuduh seseorang tanpa bukti? Dia bukan pelanggar hukum. Dia menyelamatkan hidup saya. Dek, suara pintu ditutup. Langkah kaki menjauh. Pintu gudang dibuka pelan. Amelie berdiri di sana, napasnya masih cepat. Mereka belum pergi jauh. Tapi untuk sekarang, kamu aman. Aku bangkit, ingin memeluknya, tapi aku ragu. Takut semua. Perasaan ini justru jadi beban buatnya. Amelie, kalau aku jadi masalah buatmu, bilang aja, aku bisa pergi. Dia menatapku lama. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena menahan tangis. Kamu satu-satunya alasan aku bangun tiap pagi, Rangga. Jadi tolong, jangan pergi. Aku pikir aku kuat.
Aku pikir setelah semua cobaan yang kulewati, tidur di stasiun, dihina majikan, hidup dalam ketidakpastian, aku bisa menghadapi apa saja. Ternyata tidak. Setelah malam lamaran itu, dan kunjungan polisi imigrasi yang mendadak, hatiku hancur. Bukan karena ketakutan ditangkap, tapi karena aku sadar, aku sudah membawa masalah ke hidup orang lain. Hidup Amelie. Dia wanita baik, hangat, dan tulus. Tapi kehadiranku membuatnya harus berbohong ke aparat, harus deg-degan tiap kali ada ketukan di pintu, harus menyembunyikan seorang buruh ilegal dari negara jauh, yang bahkan belum tentu punya masa depan. Aku duduk di sudut gudang malam itu, menggenggam ponsel tua yang baterainya tinggal sekarat. Di galeri ada satu foto lama, ibuku di kampung, berdiri di depan warung kecil yang dulu kami bangun sama-sama. Dulu aku janji, keluar negeri untuk cari rezeki, buat banggakan dia. Tapi sekarang, aku cuma buang waktu, jadi beban. Bahkan cinta pun tak sanggup aku bawa dengan layak. Keesokan harinya, aku putuskan untuk bicara. Amelie sedang berdiri di dapur, menyiapkan kopi seperti biasa. Matanya sedikit sembab, mungkin dia juga tak tidur semalaman. Ketika aku masuk, dia menoleh. Tatapannya penuh cemas, seolah menunggu jawaban yang tak ingin dia dengar. Aku mau pergi, kataku pelan. Dia menatapku, diam, mencoba mencerna. Aku udah pikirkan ini, Amelie. Aku bawa terlalu banyak masalah. Restoranmu bisa kena, kamu bisa dihukum karena melindungiku. Ini salah. Kamu nggak salah, jawabnya lirih. Tapi kenyataannya, aku bikin kamu susah. Aku nggak punya identitas legal, nggak bisa kerja secara resmi, dan hidupku masih digantung. Aku nggak bisa biarkan kamu ikut terseret dalam kekacauan ini. Dia menggeleng, jangan tinggalkan aku. Bukan karena restorannya, bukan karena urusannya, tapi karena aku butuh kamu di sini. Aku menunduk. Hatiku bergetar. Aku ingin sekali tinggal. Tapi tinggal artinya membuatnya terus harus berbohong, terus cemas, dan bisa kehilangan semua yang dia punya. Aku akan keluar malam ini. Aku cari tempat lain. Jangan khawatir. Aku nggak akan jauh. Aku cuma perlu menata pikiranku. Dan membuatmu bebas memilih. Dia mendekat, memegang tanganku. Kamu pikir aku nggak bisa memilih? Aku sudah memilih, Rangga. Sejak hari itu, saat kamu tidur di gudang ini, aku sudah memilih kamu. Aku ingin menangis, tapi aku tahu, kadang yang paling mencintai harus jadi yang paling tega. Terima kasih untuk segalanya. Aku mengangkat ransel kecilku, yang cuma berisi 3 potong baju, botol air, dan jaket kumal. Lalu melangkah keluar pintu belakang restoran. Tanpa arah, langit sore itu mendung. Dan seperti tahu isi hatiku, gerimis pun turun pelan-pelan. Aku berjalan di trotoar kota yang dulu asing. Kini terasa seperti rumah yang kulepaskan sendiri. Langkahku berat. Di jalan, aku duduk di bangku taman umum, menghadap danau kecil. Orang-orang lalu lalang, sibuk dengan urusan mereka. Tak ada yang melihatku. Dan mungkin itu yang paling menyakitkan, ketika dunia bisa terus berjalan tanpa peduli bahwa ada satu hati yang patah diam-diam. Malamnya, aku tidur di bawah atap halte kosong. Angin berdesir masuk dari celah belakang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Tapi yang lebih menusuk adalah kenangan. Tawa Amelie saat mencicipi mie gorengku. Senyumannya saat membersihkan meja bersama. Tatapan matanya saat menyerahkan cincin itu dengan harapan. Aku tutup mata, dan dalam diam, aku berdoa untuknya. Semoga dia bahagia. Meski bukan denganku. 3 hari aku menghilang. 3 hari tidur berpindah-pindah, dari bangku taman ke belakang gereja tua. 3 hari tanpa kabar, tanpa keberanian menghubunginya. Sampai hari keempat, aku melihatnya. Di pasar kecil, di antara orang-orang yang belanja pagi, Amelie berdiri mematung di depan toko buah. Matanya menyapu setiap wajah yang lewat,
seolah mencari sesuatu. Lalu dia melihatku. Kami saling tatap. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Dia berjalan cepat. Aku bingung harus lari atau menunggu. Tapi sebelum aku bisa ambil keputusan, dia sudah menampar lenganku, pelan. Lalu memelukku, erat, di tengah pasar. Di depan orang-orang, tanpa peduli lagi siapa aku. Jangan pernah pergi lagi, Rangga. Aku nggak peduli soal hukum. Nggak peduli soal status. Aku cuma tahu, aku nggak mau kehilanganmu lagi. Aku menunduk, dan kali ini, aku menangis di pelukannya. Bukan karena lemah, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, ada seseorang yang tetap memilihku, meski tahu semua kekuranganku. Setelah pelukan di tengah pasar itu, aku tahu semuanya tak akan sama lagi. Amelie bukan lagi sekadar penyelamat, bukan sekadar pemilik restoran yang memberiku tempat tinggal. Dia adalah rumah. Bukan dalam arti fisik, tapi dalam rasa. Tapi pertanyaannya, apakah rumah itu bisa bertahan saat badai hukum dan kenyataan terus mengintai? Hari-hari setelah aku kembali, terasa canggung tapi hangat. Amelie tak pernah menyinggung soal kepergianku. Dia hanya mulai lagi dari awal. Seolah 3 hari aku menghilang itu hanyalah jeda kecil dalam simfoni yang belum selesai. Dia tetap membuat teh di pagi hari, menyusun daftar belanja, bahkan mulai mendekor ulang bagian depan restoran. Tapi di balik semua itu, ada hal yang tak bisa kami abaikan. Statusku. Aku masih ilegal, masih buron dari laporan majikan lama. Dan itu artinya, setiap ketukan di pintu, setiap suara siren, bisa saja jadi akhir dari semua ini. Sampai akhirnya Amelie bicara malam itu. Di dapur, saat aku sedang mencuci piring. Kita nggak bisa terus seperti ini, Rangga, katanya pelan. Aku nggak bisa tenang setiap kali kamu keluar belanja atau sekadar buang sampah. Aku diam. Air mengalir dari keran. Suara detak waktu terasa makin keras. Aku udah bicara sama pengacara, lanjutnya. Katanya, kalau kamu menikah dengan warga negara Prancis, ada kemungkinan kamu bisa dapat status legal. Tapi itu butuh waktu dan harus jujur dari awal. Aku menoleh. Maksudmu, kita tetap nikah? Dia menatapku, kali ini serius, tanpa ragu. Iya, tapi bukan karena terpaksa, karena aku ingin. Tapi kita harus datang ke kantor imigrasi, ceritakan semuanya, aku akan dampingi. Aku menelan ludah, jantungku berdetak 2 kali lebih cepat. Semua ketakutan lama muncul lagi, di penjara, dideportasi, dicemooh. Tapi, ada juga rasa yang muncul bersamaan, harapan. Kalau mereka tetap mau deportasi aku. Tanyaku. Kalau itu terjadi, jawab Amelie, aku akan ikut kamu ke Indonesia. Aku membeku. Apa? Bisikku. Aku sudah tak punya siapa-siapa di sini. Restoran ini milik kita sekarang. Bukan cuma aku. Tapi kalau kamu harus pergi, maka aku ikut. Dadaku sesak. Ini bukan lagi sekadar cinta. Ini sudah pengorbanan. Dan aku sadar, aku tak bisa membiarkannya kehilangan semuanya demi aku. 3 hari kemudian, kami datang ke kantor imigrasi. Duduk di ruang tunggu yang sunyi dan tegang. Tanganku basah oleh keringat dingin. Amelie menggenggam erat jemariku. Di depanku, seorang petugas duduk dengan mata tajam dan ekspresi datar. Kami cerita semuanya. Dari awal aku masuk Prancis lewat agen yang menipuku, kerja paksa, kabur, sampai ditemukan Amelie di restoran kosongnya. Petugas itu tak banyak bicara. Dia hanya mencatat, lalu berkata, "Kami akan memproses ini, tapi Anda harus menunggu keputusan beberapa minggu. Selama itu Anda tidak boleh bekerja secara resmi, dan akan ada evaluasi tambahan." Aku mengangguk. Saya mengerti. Keluar dari kantor itu, aku merasa seperti baru saja melewati gempa. Tapi Amelie menatapku dan tersenyum. Kita sudah melangkah, dan itu lebih baik daripada sembunyi terus. Malam itu, kami duduk di balkon belakang, seperti dulu. Tapi kali ini tak ada keraguan, tak ada ketakutan. Kami bicara tentang menu baru, tentang rencana buka restoran secara resmi, dan tentang hidup bersama. Beneran, aku belum tahu akhir cerita kita,
kataku sambil menatap langit. Tapi apapun yang terjadi, aku bersyukur pernah ketemu kamu. Dia menggenggam tanganku. Dan aku bersyukur, aku buka pintu restoran pagi itu dan lihat kamu tidur di gudang. Itu momen terbaik dalam hidupku. Aku tertawa pelan, padahal aku kucel, kotor, dan lapar waktu itu. Tapi matamu jujur dan hatimu hangat. Kami berpelukan malam itu, bukan lagi karena takut kehilangan, tapi karena kami akhirnya tahu kami sudah memilih, dan kami akan bertahan bersama. 1 bulan kemudian, matahari pagi menyinari restoran kami. Ya, kami. Bukan lagi milik Amelie seorang. Bukan juga tempat numpang tidur gelap-gelapan seperti dulu. Sekarang restoran ini sudah buka secara resmi, dengan papan nama baru yang kami pasang bersama. La Maison Rangmélie. Perpaduan nama kami yang aneh tapi lucu. Aroma croissant dan kopi memenuhi udara pagi. Beberapa pelanggan duduk di teras, mengobrol pelan sambil menikmati sinar mentari yang hangat. Di dapur, aku sedang sibuk menumis bawang dan paprika, sementara Amelie berdiri di kasir, tersenyum ramah seperti biasa. Restoran ini kecil tapi hidup, dan yang paling penting, kami tak lagi sembunyi. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan petugas imigrasi, surat keputusan datang. Aku tidak dideportasi, karena status hubungan kami dianggap sah dan didukung oleh rekam jejak kerja dan pernyataan Amelie. Aku diberi izin tinggal, sementara selama proses pengajuan legalisasi pernikahan berlangsung. Waktu aku baca surat itu, aku menangis. Di depan Amelie, di dapur yang berantakan, dengan tangan masih bau minyak zaitun, dan wajah penuh air mata. Itu bukan hanya surat izin tinggal, itu surat pengakuan. Dunia akhirnya bilang, kamu ada, kamu layak. Amelie memelukku dari belakang, dan berbisik, selamat datang di rumah suamiku. Ya, kami menikah, sederhana, tanpa pesta besar. Hanya di balai kota dengan 2 saksi dan setangkai bunga kecil. Tapi itu adalah hari terindah dalam hidupku. Bukan karena cincinnya, bukan karena musik pengiringnya, tapi karena matanya. Mata wanita yang memilihku, bukan karena aku siapa, tapi karena aku apa adanya. Setelah pernikahan itu, restoran kami makin dikenal. Banyak pelanggan datang bukan cuma karena makanan, tapi karena kisah di baliknya. Mereka menyebut kami pasangan yang menyatukan dapur dan takdir. Bahkan ada koran lokal yang mewawancarai kami dan menulis artikel berjudul From Homeless to Husband, A Taste of Hope in Every Plate. Kisah kami jadi inspirasi. Tapi buatku pribadi, ini bukan soal inspirasi. Ini soal bagaimana Tuhan mengatur pertemuan yang tak terduga dalam momen tergelap hidupku. Kalau waktu bisa diputar ulang ke hari saat aku kabur dari rumah majikan, kelaparan dan putus asa, aku akan tetap memilih masuk ke restoran kosong itu. Karena disitulah hidupku dimulai. Kini, setiap malam sebelum menutup restoran, kami duduk di balkon kecil di belakang, minum teh, bicara soal pelanggan hari itu, rencana menu minggu depan, atau sekadar diam dalam kehangatan satu sama lain. Kadang, Amelie menggenggam tanganku dan berkata, "Terima kasih sudah datang ke hidupku." Tapi aku selalu membalas, "Justru, aku yang harus berterima kasih. Karena kamu bukan hanya selamatkan aku, tapi ajarkan aku arti rumah." Di meja dapur, tergantung foto kecil. Aku dan Amelie saat pertama kali buka restoran. Di bawahnya, tertulis kalimat sederhana, "Rumah bukan tempat tinggal, tapi tempat di mana hatimu merasa diterima." Dan itulah akhir dari perjalanan panjangku. Dari TKI yang tidur di stasiun, menjadi pelayan tak resmi di restoran kosong, lalu menjadi suami dari seorang janda bule yang hatinya seluas langit Eropa. Aku bukan siapa-siapa di awal. Tapi sekarang, aku cukup. Karena ada yang melihatku dengan mata yang penuh cinta. Dan siapa sangka, semuanya berawal dari tidur di gudang.